Dulu, kalau kita bicara soal AI, bayangan kita pasti gak jauh-jauh dari film fiksi ilmiah atau robot canggih di masa depan. Tapi jujur saja, hari ini AI sudah keluar dari layar bioskop yang kita tonton dan masuk ke aspek paling personal dalam hidup kita. AI sudah ada di dalam dompet kita melalui sistem skor kredit bank, masuk ke dalam tubuh kita melalui diagnosis medis, bahkan sudah turun ke jalan raya sebagai pengemudi otonom. Tanpa sadar, kita sebenarnya sudah menyerahkan kemudi peradaban kepada barisan kode yang bekerja ribuan kali lebih cepat daripada otak manusia. Masalahnya, di balik segala efisiensi itu, ada sebuah celah hukum yang menganga. Kita sering mendengar istilah black box. Seringkali, bahkan penciptanya pun tidak bisa menjelaskan secara pasti kenapa sebuah AI mengambil keputusan tertentu. Lalu, apa yang terjadi kalau algoritma ini melakukan kesalahan fatal? Bagaimana kalau mobil tanpa pengemudi menabrak pejalan kaki? Bagaimana kalau AI proyek kerja ternyata secara sistematis mendiskriminasi etnis tertentu? Di titik inilah, hukum kita mulai terasa gagal. Muncul pertanyaan besar yang sulit dijawab. Siapa yang harus disalahkan ketika pelakunya bukan manusia? Kita sekarang terjebak dalam teka-teki yang melibatkan tiga pihak utama. Sang developer, apakah adil memenjarakan program hanya karena mereka gagal memprediksi satu dari sejuta kemungkinan skenario di dunia nyata? Sang user, apakah pemilik mobil otomatis tetap bersalah, padahal dia bahkan tidak menyentuh setir sama sekali saat kecelakaan terjadi? Atau AI itu sendiri? Ini yang paling ekstrim. Mungkinkah di masa depan kita memberikan status subjek hukum pada mesin supaya mereka bisa dituntut secara mandiri? Satu hal yang pasti, menghukum kode itu mustahil. Barisan angka tidak punya perasaan, tidak merasa bersalah, dan jelas tidak bisa dipenjara. Tantangan terbesar kita saat ini bukan cuma soal teknologinya, tapi bagaimana menciptakan kerangka hukum yang tidak menghambat inovasi, tapi tetap adil bagi korban. Kita harus mulai beranjak dari hukum lama yang hanya berbasis pada niat manusia, menuju hukum masa depan yang berbasis pada manajemen risiko dan teknologi. Karena pada akhirnya, teknologi adalah alat, dan keadilan harus tetap punya wajah manusia. Pada akhirnya, AI hanyalah cermin dari data yang kita berikan. Jika algoritma menjadi bias atau berbahaya, itu seringkali karena mereka mempelajari kegagalan kita sendiri. Sebelum kita menentukan siapa yang salah saat mesin berbuat dosa, mungkin kita perlu bertanya, sejauh mana kita siap bertanggung jawab atas apa yang kita ciptakan. Dalam sejarah hukum, subjek hukum bukan hanya manusia. Kita mengenal perusahaan atau badan hukum sebagai subjek hukum buatan. Secara filosofis, untuk menjadi subjek hukum, seseorang atau sesuatu harus memiliki dua hal, kesadaran dan tanggung jawab. Masalahnya, AI berada di area abu-abu. Secara teknis, AI tidak memiliki ruh atau kehendak bebas seperti manusia. Namun, secara fungsional, AI bisa mengambil keputusan mandiri yang tidak dapat diprediksi oleh penciptanya. Ini yang kita sebut sebagai black box problem. Jika AI bisa mengambil keputusan, apakah secara etis ia juga bisa memikul beban kesalahan? Jika perusahaan, sebuah entitas fiktif yang tidak memiliki jantung maupun napas, bisa menjadi subjek hukum yang sah untuk menuntut atau dituntut, mengapa kecerdasan buatan yang mampu mengambil keputusan otonom tidak bisa diperlakukan sama? Tujuan utama presentasi hari ini bukan sekedar membahas kecanggihan teknologi,
melainkan membedah sebuah pergeseran fundamental dalam sejarah hukum kita. Apakah sudah saatnya kita memberikan status subjek hukum kepada AI? Untuk menjawab tantangan tersebut, kita akan mengevaluasi dua pilar besar secara mendalam. Tanggung jawab moral. Dapatkah mesin yang bekerja berdasarkan probabilitas matematika memiliki mens rea atau niat jahat? Kita harus menguji apakah kesadaran moral bisa lahir dari barisan kode ataukah ia tetap menjadi dominan eksklusif manusia. Pertanggungjawaban hukum. Bagaimana cara kita menghukum entitas non-biologis? Apakah melalui denda material, penghapusan data secara paksa yang kita sebut sebagai hukuman mati digital, atau cukup melalui skema asuransi wajib bagi setiap unit AI yang beroperasi? Di akhir sesi ini, kita tidak akan lagi melihat AI sebagai alat atau properti, melainkan sebagai agen baru yang berpotensi mengubah wajah ruang sidang selanjutnya. Kita akan menentukan bersama apakah hukum harus tetap kaku pada batasan biologis atau beradaptasi demi tegaknya keadilan di abad digital. Dunia saat ini sedang menoleh ke arah Eropa melalui European Union AI Act. Mereka menjadi pionir dalam mencoba menggunakan kecerdasan buatan. Namun, pendekatan mereka sangat pragmatis. Bukannya sibuk memberikan hak, mereka justru mengklasifikasikan AI berdasarkan profil resiko, mulai dari resiko rendah hingga yang dianggap tidak dapat diterima. Meskipun langkah ini progresif, Uni Eropa masih menarik garis tegas. Mereka masih ragu, bahkan enggan memberikan status hukum penuh pada AI. Bagi mereka, AI tetaplah sebuah objek beresiko tinggi yang harus dikendalikan sepenuhnya oleh manusia, bukan subjek yang berdiri sendiri. Namun, di sisi lain, pakar hukum seperti Lawrence Solum menawarkan argumen yang menantang batas logika kita. Solum berpendapat bahwa jika suatu saat AI mampu menunjukkan kecerdasan, otonomi, dan kemampuan mengambil keputusan yang setara dengan manusia, maka menolak status mereka sebagai subjek hukum adalah sebuah ketidakkonsistenan. Logikanya sederhana. Jika hukum bisa menerima perusahaan sebagai orang buatan atau legal person, mengapa kita menolak entitas yang secara kognitif jauh lebih aktif? Bagi kelompok ini, hukum harus berevolusi mengikuti realitas kecerdasan, bukan sekedar terpaku pada komposisi biologis manusia. Argumen Solum ini langsung membentuk tema besar yang dijaga ketat oleh para ahli etika. Mereka mengingatkan kita pada prinsip dasar hukum pidana, yaitu mens rea, atau adanya niat jahat dan kehendak bebas untuk berbuat salah. Masalahnya, AI tidak memiliki nurani atau kesadaran moral. Mereka tidak memiliki detak jantung yang berpacu saat berbohong, atau rasa bersalah yang menghantui setelah melakukan kesalahan. Tanpa kemampuan memahami moralitas, mungkinkah kita membebani mereka dengan tanggung jawab hukum? Bagi para etikus, memberikan status hukum pada AI tanpa adanya kesadaran adalah sebuah sandiwara hukum yang berbahaya. Ini kita dihadapkan pada persimpangan besar. Apakah kita mengikuti Uni Eropa yang menganggap AI murni sebagai alat yang harus diawasi ketat? Ataukah mengikuti pandangan Solum yang menuntut konsistensi logika dalam hukum modern? Atau justru mematuhi para etikus yang percaya bahwa tanpa jiwa dan kesadaran, hukum tidak akan pernah bisa ditegakkan secara hakiki? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan bagaimana wajah keadilan kita di masa depan. Debat mengenai status hukum AI tidak boleh terjebak dalam ruang diskusi tanpa hasil yang tahu. Kita memerlukan langkah konkret dan rekomendasi pertama yang paling mendesak adalah perencanaan kerangka strict liability atau tanggung jawab mutlak bagi pemilik serta pengembang AI berisiko tinggi. Dalam skema ini, fokus kita bukan lagi mencari siapa yang lalai, melainkan memastikan bahwa siapapun yang mengoperasikan teknologi
berisiko tinggi wajib bertanggung jawab penuh atas dampaknya. Ini adalah langkah preventif agar inovasi tidak berjalan dengan mengabaikan keselamatan publik. Namun, hukum yang bersifat menghukum saja tidak cukup. Kita butuh pendekatan membangun melalui regulasi etika pemrograman yang mewajibkan prinsip etik by design. Artinya, nilai kemanusiaan, transparansi, dan keadilan tidak boleh hanya menjadi aksesori di akhir proses, melainkan harus ditanamkan ke dalam algoritma sejak barisan kode pertama ditulis. Kita harus memastikan mesin-mesin ini secara sistematis patuh pada hak asasi manusia melalui struktur teknisnya sendiri. Sebagai langkah penutup, kita harus membangun jembatan permanen antara pakar hukum, etikus, dan teknorat. Hukum tidak boleh lahir dari menara gading yang terisolasi dari realitas teknis mesin learning. Hanya melalui kolaborasi lintas disiplin, kita dapat menciptakan regulasi yang tangguh dalam melindungi manusia, namun tetap fleksibel mendukung kemajuan. Jika kita mampu menyelaraskan ketegasan hukum atau strict liability dengan keluhuran etika, maka masa depan bukanlah hal yang perlu ditakuti. AI tidak akan menjadi lubang hitam hukum, melainkan alat paling kuat dalam sejarah peradaban untuk memajukan kesejahteraan manusia. Demikian presentasi dari saya. Kita telah bersama-sama menjelajahi labirin hukum, menimbang beban moral mesin, hingga mengintip masa depan melalui konsep subjek hukum elektronik. Semoga materi ini tidak hanya berhenti sebagai informasi, tetapi menjadi pemantik diskusi produktif dalam merumuskan keadilan di era kecerdasan buatan. Saya sangat menghargai perhatian, antusiasme, dan waktu yang rekan-rekan berikan. Pertanyaan mengenai siapa yang harus bertanggung jawab di balik barisan kode mungkin belum terjawab sepenuhnya hari ini. Namun, setidaknya kita telah berani untuk memulai mempertanyakannya. Pemikiran kritis Anda semua adalah modal utama perkembangan ilmu hukum kita di masa depan. Saya menantikan masukan serta perspektif rekan-rekan dalam sesi tanya jawab. Sekali lagi, terima kasih. Saya Johan Ari Wibowo, pamit undur diri. Salam.